Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan kasus 4 yang berjudul eBay Changing Identity. Di sini kami beranggotakan dengan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Risa Amelia dengan NIM akhir 135, kemudian Panisa Maharani Putri dengan NIM akhir 136, dan Ayu Yesi Lestari dengan NIM akhir 142. Untuk pertanyaan yang pertama itu, seperti apa strategi korporat atau multibisnis eBay untuk abad ke-21? Nah, strategi untuk abad ke-21 eBay tampaknya diversifikasi. Pertama itu, tekanan pada pengembangan PayPal sebagai satu-satunya cara penjual dapat menerima pembayaran. Kemudian di sisi lain itu, meningkatkan penjualan harga tetap melalui strategi yang berbeda. Fakta bahwa eBay membuat mesin pencarian menjadi pencari lebih kuat, tampaknya itu perusahaan ingin muncul sebagai perusahaan umum yang menyediakan layanan berbasis situs web. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, buat daftar bisnis yang ditekankan dan tidak ditekankan oleh eBay. eBay menekankan untuk lebih fokus pada retail massal barang baru daripada menjadi situs lelang online. Strategi barunya adalah eBay ingin tampil sebagai situs belanja daripada situs lelang. Alih-alih format lelang waktu yang ditentukan, retail online, layanan pembayaran online, dan menjual persediaan yang terlalu banyak menimbun adalah bisnis yang ditekankan. Tidak menekan lelang online dan panggilan telepon gratis melalui Skype. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maharani Putri dengan NIM akhir 136. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah rekan saya sampaikan. Pertanyaan nomor 3 di sini yaitu, kerangka mana dalam pendekatan bab ini, pendekatan portofolio yang memanfaatkan kompetensi inti atau pola asuh atau penambalan membantu menjelaskan apa yang dilakukan eBay saat ini dalam strategi perusahaannya. Mengapa? Nah, jawabannya yang pertama yaitu akuisisi PayPal. Pada tahun 2002 mengakuisisi pemrosesan pembayaran online PayPal. PayPal ini adalah pemrosesan pembayaran online dan semacam bank. Daya tarik awal PayPal adalah potensinya untuk memungkinkan penjual dan pembeli berbagi satu layanan pembayaran terpercaya alih-alih mendaftar dan bekerja dengan beberapa kartu bank pedagang. Untuk pengguna PayPal, layanan ini berfungsi sebagai semacam bank online, mengirimkan bunga, memproses transaksi, dan bahkan mengirim uang ke teman melalui layanan telepon internet eBay atau Skype. Yang kedua, di sini ada akuisisi Skype eBay, di mana akuisisi Skype eBay ini terjun ke bisnis komunikasi dengan mengakuisisi Skype pada September tahun 2005, senilai 2,6 US dollar miliar plus saham. Layanan ini membukukan kuartal pertama yang menguntungkan pada tahun 2007, tumbuh 123% dengan penjualan 79 juta US dollar dan menambah 101 juta pengguna baru. Skype sekarang memiliki hampir 250 juta pelanggan. eBay menggunakan Skype untuk melumasi transaksi dengan memudahkan konsumen untuk berbicara dengan penjual, mengajukan pertanyaan, dan membangun kepercayaan. Di masa depan, eBay dapat menggabungkan Skype dengan bisnis iklan barisnya untuk menayangkan iklan klik untuk menelpon, memanfaatkan pasar untuk iklan lokal. eBay saat ini sedang menjajaki layanan seperti itu dengan Google dan Yahoo secara terpisah. Yang ketiga di sini ada pembelian situs StubHub. Pada tahun 2006, eBay membeli situs StubHub yang sangat sukses di segmen tiket online. StubHub ini dibangun oleh Blue yang berusia 30-an pada tahun 2000 bulan Maret. Setelah mendapatkan ide di Stanford Business School untuk menjual kembali tiket yang sulit ditemukan secara online untuk segala hal, mulai dari konser hingga acara olahraga. StubHub hadir untuk melayani penggemar yang bersemangat, dan kami merasa senang mengetahui bahwa pelanggan kami akan mendapatkan manfaat dari kekuatan eBay dari komunitas penggunaannya. Yang keempat di sini ada akuisisi StumbleUpon, di mana eBay juga mengakuisisi StumbleUpon yang merupakan sebuah situs populer yang memungkinkan pengguna menemukan situs web lainnya berdasarkan minat mereka dan rekomendasi dari orang lain. Akuisisi StumbleUpon dapat membantu bisnis lelang eBay dengan memanfaatkan teknologi rekomendasinya untuk menyarankan item spesifik lainnya yang terkait dengan penjual barang yang ditawar atau yang telah dibeli.
Saat ini, eBay merekomendasikan kategori produk terkait. Tentu saja, eBay juga dapat mengintegrasikan Skype dengan StumbleUpon, menggunakan fitur panggilan untuk memperkuat aspek jaringan keduanya. Ini berpotensi mengintegrasikan layanan dengan bisnis iklan barisnya, menggunakan untuk merekomendasikan iklan yang terkait dengan produk yang telah dicari oleh orang. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang tampaknya menjadi keuntungan utama dari strategi eBay baru ini dan kerugian atau rak utamanya? Jawabannya yaitu eBay menggambarkan dirinya sebagai tempat untuk mendapatkan itu, apapun itu, yaitu maksud itu di sini yaitu keuntungan. Perusahaan sengaja membiarkan keuntungan tidak terdefinisi untuk menekankan berbagai macam barang yang tersedia untuk dilelang di situsnya. Ini adalah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh konsumen. Tetapi ketika eBay berekspansi ke berbagai bisnis baru, mulai dari telekomunikasi hingga jejaring sosial, risiko yang dihadapi eBay yaitu beberapa investor bingung tentang apa yang akan terjadi. Strategi yang dilakukan eBay yaitu melakukan beberapa perusahaan seperti PayPal, Skype, StubHub, dan StumbleUpon dengan tujuan mendukung inti bisnis dari eBay. Portofolio bisnis eBay yang beragam yang mulai dibangun beberapa tahun lalu menunjukkan daya tarik yang berkelanjutan. Wall Street memprediksi pertumbuhan yang lebih rendah dari pendapatan yang dilaporkan eBay, tapi investor tidak menunjukkan banyak antusiasme. Saham turun sedikit setelah pengumuman. Apa yang meresahkan investor adalah perlambatan dalam bisnis lelang inti perusahaan, bahkan ketika bisnis lain membukukan keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan penjelasan selanjutnya. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Yesi Lestari dengan NIM akhir 142. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pertanyaan nomor 5 beserta jawabannya. Untuk pertanyaannya, apa yang akan Anda sarankan untuk dilakukan McWhitman secara berbeda dan mengapa? McWhitman atau perusahaan harus mengkaji ulang strategi akuisisi yang tidak dapat bersinergi secara maksimal. Strategi eBay mengakuisisi Skype untuk meningkatkan probabilitas perusahaan memang sudah bagus, namun harus dikaji ulang. Rencana awal mengakuisisi Skype adalah untuk meningkatkan probabilitas perusahaan dengan cara memberikan layanan premium kepada user melalui program Skype Send Money. Program tersebut memungkinkan user Skype untuk membayar transaksi online melalui aplikasi tersebut. Namun, akuisisi tersebut tidak bersinergi dengan baik, di mana ditunjukkan pada tingkat penjualan online melalui aplikasi Skype Send Money ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Maka dari itu, sebaiknya perusahaan mengkaji ulang strategi tersebut. Kemudian, perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi merger maupun akuisisi untuk memperkuat kedudukan perusahaan di pasar. Hal ini dilakukan supaya posisi perusahaan dalam persaingan pasar lebih kuat terhadap ancaman serangan pesaing terkuat. McWhitman juga harus mempertimbangkan strategi diferensiasi terfokus. Selain melakukan diferensiasi produk luas, perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi diferensiasi terfokus dengan menciptakan produk dengan kualitas premium. Sumber daya yang dimiliki perusahaan eBay seharusnya mampu untuk menciptakan produk dengan kualitas premium. Strategi diferensiasi terfokus diharapkan mampu menjangkau user atau konsumen kelas atas, sehingga strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan probabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6, yaitu apakah Anda setuju dengan pendekatan eBay dan logika Bay Film dari menjadi perusahaan berbasis lelang online dengan menjadi perusahaan berbasis layanan internet yang lebih luas? Mengapa? Kami setuju dengan pendekatan eBay dan logika eBay bergerak dari perusahaan berbasis lelang online menjadi perusahaan berbasis layanan internet yang lebih luas, mengembangkan usaha dengan mengakuisisi Skype teknologi pada tahun 2005.
Dengan mengakuisisi Skype diharapkan mampu untuk memfasilitasi komunikasi antara penjual dengan pembeli pada platform ebay.com. Pada segmen ini terdapat aplikasi premium Skype Send Money yang memungkinkan user Skype untuk melakukan pembayaran jual beli online menggunakan situs ini. Pendekatan ini dapat menjadi upaya eBay agar dapat mendominasi pasar online dengan ekspansi dan perbaikan untuk jasa pembeli dan penjual, serta memberikan pengalaman yang lebih aman secara online untuk memastikan kepercayaan serta meningkatkan probabilitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami yang berkaitan dengan kasus 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.